Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten akan membagikan dividen sebesar 244 per lembar saham, dan saat ini secara tren masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 1 tahun 2023 nya ternyata masih bergerak turun laba bersihnya, dan secara tren juga saat ini masih kurang oke. Apakah sebaiknya kita join saham ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham AALI. Saham AALI hari Selasa kemarin naik 0,32% ke harga 7.875. Bisa kita lihat di grafik secara tren saat ini saham AALI trennya sebenarnya masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Tapi memang jika kita lihat saat ini, jika kita perhatikan dari bulan Oktober sampai sekarang, trennya memang sideways dan harga 7.800 saat ini merupakan support yang lumayan kuat untuk saham AALI. Karena bisa kita lihat pada Oktober tahun lalu menyentuh 7.800, saham AALI berhasil rebound. Tapi mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, kembali melemah. Sempat mendekati 7.800 kembali, masih bisa bertanda rebound. Jadi saat ini juga bisa kita lihat AALI belum sempat turun menyentuh 7.800. Jadi sampai saat ini bisa kita anggap support 7.800 merupakan support yang lumayan kuat untuk saham AALI. Tapi ingat secara tren AALI saat ini masih belum oke. Apalagi satu minggu terakhir ini AALI terkena dividend trap, langsung terbentuk gap down. Sebelumnya padahal sudah naik di atas garis EMA 50, langsung turun mendekati 7.800 kembali. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa laba bersih AALI turun 53% di kuartal 1 tahun 2003 ini. Jadi laporan keuangan atau laba bersihnya malah turun di kuartal 1 ini. Jadi ada penurunan kinerja. Dan dari data broker summary jika kita lihat walaupun naik hari Selasa kemarin, sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga sama, satu minggu terakhir terlihat masih terus distribusi saham AALI. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham AALI trennya masih akan sideways minggu depan. Jadi apabila teman-teman ingin coba untuk entry, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar 7.800. Apabila saham AALI masih kuat berada di atas support ini, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy masih oke. Dan swing trade dengan take profit di sekitar harga 8.000 apabila ternyata saham AALI setelah berhasil rebound atau bertahan di atas support ini, pada saat terlihat mencoba untuk break 8.000, apabila ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit. Tapi apabila berhasil break, masih bisa hold karena masih ada potensi untuk lanjut naik menuju garis EMA 50 di harga 8.125. Tapi ingat, ini apabila mau entry sebaiknya spekulatif buy dan disiplin. Apabila kita entry ternyata support kuat ini terlewati, harus pertimbangkan untuk cut loss karena secara tren AALI akan lanjut downtrend dan 7.800 akan berubah menjadi resisten kuat untuk saham AALI ke depannya. Jadi untuk saham AALI apabila teman-teman masih hold, menurut saya harus hati-hati karena secara technical saat ini belum oke, bandarmologi juga belum oke, dan ternyata laporan keuangan juga untuk kuartal saat ini masih belum bagus. Sekarang kita lihat untuk temannya di satu sektor yang sama, LSIP juga bisa kita lihat saat ini juga cara tren masih bergerak downtrend. Dan untuk saham LSIP saat ini malah sudah berada di bawah support psikologisnya di harga 1.000. Walaupun sama, ini sebenarnya belum terkonfirmasi break di bawah support ini. Karena walaupun harga di bawah 1.000, masih ada shadow ke atas yang menyentuh harga 1.000 sehingga ini belum terkonfirmasi break. Sebelumnya jika kita lihat harga 1.000 beberapa kali memang masih bisa menahan penurunan dari saham LSIP. Tapi sama seperti AALI, LSIP juga secara tren masih belum oke. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk LSIP jika kita lihat hari Selasa kemarin memang naik 1%, tapi terlihat jika kita lihat di sini ini sebenarnya masih ada distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi untuk LSIP apabila teman-teman mau coba pantau, menurut saya wait and see dulu. Bisa coba entry apabila LSIP masih bisa naik kembali di atas harga 1.000. Apabila berhasil naik di atas harga 1.000, menurut saya masih bisa coba entry karena harga 1.000 berarti belum terkonfirmasi break dan masih berupa support. Jadi bisa swing trade
dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar 1025 sampai 1300, 1030. Karena ingat, walaupun berhasil rebound, ini ada satu resisten MA50 apabila memang masih gagal break, masih ada potensi untuk melemah kembali. Sama seperti di sini bisa kita lihat berhasil rebound dari harga 1000, naik mengetes garis MA50, ternyata gagal break, kembali melemah. Jadi walaupun berhasil rebound, tapi kita lihat ternyata mencoba break garis MA50 masih gagal break, tetap harus pertimbangkan untuk take profit karena masih berpotensi untuk lanjut downtrendnya. Karena ingat, ini juga belum ada akumulasi dan secara teknikal pun ini masih bergerak downtrend. Jadi sama, selama kedua garis EMA masih gagal ditembus, sebuah saham tersebut menurut saya pribadi belum oke. LSIP juga sama, sebelumnya berhasil rebound harga 1000, sempat break garis EMA 50, tapi mencoba untuk break garis EMA 150, ternyata gagal break dan bisa kita lihat kembali di bawah garis EMA 50 dan mengetes kembali harga 1000. Karena memang secara tren untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Sekarang kita coba lihat temannya yang lain, DSNG. Ini yang bisa kita lihat secara teknikal, DSNG lebih bagus daripada LSIP dan AALI. Bisa kita perhatikan di sini saja, garis EMA 50 150 saat ini berada di bawah candle ya. Beda dengan LSIP dan ALI, garis EMA 50 150 berada di atas candle. Jadi itu menandakan beda tradingnya, beda trend lainnya. Bisa kita perhatikan sebelumnya juga di SNG berada di bawah garis EMA 50 150, tapi setelah berhasil break, setelah dua garis EMA ini bisa kita lihat telah berhasil terlewati, secara tren akan mulai uptrend. Dan selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA, tren jangka menengah dan jangka panjang sebuah saham tersebut, bukan cuma di SNG, semua saham apabila sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150 dan terus bertahan, maka secara tren masih sangat layak untuk di hold. Jadi masih bisa follow the trend. Dan untuk di SNG bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini memang trennya sideways karena masih berusaha untuk naik di atas resisten 700. Jadi memang sempat berada di atas harga 700 dengan candle yang solid, tapi selalu saya jelaskan ini belum terkonfirmasi karena masih ada shadow ke bawah yang menyentuh harga 700. Ternyata memang belum terkonfirmasi, masih bergerak turun dan malah sempat turun mengetes garis EMA 50. Tapi setiap kali mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound. Ini juga sama, bisa kita lihat candle sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi tetap sama, ini juga belum terkonfirmasi break dan ternyata benar keesokan harinya masih bisa naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di SNG di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan dari data broker summary, jika kita lihat walaupun hari Selasa kemarin tidak naik dan turun, ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham di SNG. Jadi secara teknikal bisa kita lihat saat ini masih uptrend dan masih ada akumulasi. Jadi sebuah saham apabila kita lihat secara teknikal bagus dan masih ada akumulasi, maka potensinya akan lebih besar untuk masih bergerak naik. Dan sebaliknya apabila kita lihat secara teknikal berada di bawah garis EMA 50 150 dan malah terus terlihat ada distribusi atau minimal tidak ada akumulasi, jadi kita harus hati-hati karena potensinya akan lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Jadi di SNG apabila teman-teman saat ini pingin entry, menurut saya wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 700, atau lebih amannya lagi tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 680 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SSMS, satu sektor juga sama dengan LSIP dan AALI. Bisa kita lihat pergerakannya mirip dengan di SNG. Secara teknikal ini masih sangat uptrend karena bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150, saham SSMS juga selalu kuat berada di atas garis EMA 50 150. Jadi walaupun beberapa kali sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi setiap kali mengetes garis EMA 150 atau mendekati garis EMA 150, SSMS masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi saat ini bisa kita lihat sempat turun di bawah garis EMA 50, setelah berhasil rebound, saat ini kembali naik di atas garis EMA 50. Jadi secara tren juga bisa kita lihat ini juga masih bergerak sangat uptrend. Karena selalu saya jelaskan apabila kita lihat saham downtrend atau saham yang saat berada di bawah garis EMA 50 150 mulai mencoba break dan berhasil break, itu menarik untuk kita coba pantau dan coba entry. Dan setelah berhasil entry pada saat break, kita masih bisa hold terus selama kedua garis EMA itu tidak terlewati. Dan bisa kita lihat untuk tren jangka panjang ini masih oke. Dan hari Selasa kemarin masih naik 0,91% ke harga 1670. Jadi saat ini
SSMS sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Untuk resisten kuat saat ini di sekitar 1750, tapi ada satu resisten minor di sekitar 1700. Jadi saham SSMS juga masih sangat layak untuk di hold. Garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini pelan-pelan mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari Selasa kemarin ada sedikit akumulasi. Asing juga sama, bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham SSMS. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SSMS minggu depan juga masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 1700 sampai 1750. Tapi untuk yang baru mau entry, tetap paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 1650 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk entry di sekitar harga 1700. Karena walaupun masih ada potensi to break, apabila teman-teman entry di sekitar resisten dan ternyata gagal break, masih ada potensi SSMS untuk kembali turun mengetes garis EMA 50. Jadi paling aman adalah selalu tunggu di sekitar support kuat untuk entry-nya, daripada paksakan untuk entry di sekitar resisten walaupun secara tren saham tersebut masih bergerak tren. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.